ini saya tidak berperan sebagai seorang dosen muda, tetapi saya berperan sebagai seorang mahasiswa yang akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat. Seperti biasa, video ini dibuat untuk memenuhi tugas berbicara retorik, tetapi kali ini tugasnya yaitu presentasi. Jadi kita langsung saja ke presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andira Kabayau. Saya akan mempresentasikan materi saya. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini guna mengikuti proses pembelajaran. Materi saya ini tentang 3 pilar retorika, yaitu etos, patos, dan logos yang dikembangkan oleh Aristoteles. Baik, langsung saja. Apa itu retorika? Retorika adalah seni atau kemampuan berbicara secara efektif, jelas, dan terstruktur sehingga pesan dapat dipahami dan diterima oleh pendengar. Tujuannya untuk mempengaruhi dan meyakinkan para pendengar. Nah, dari 3 konsep tadi, etos, patos, dan logos, ini akan membantu kita untuk mencapai tujuan kita dalam berbicara. Nah, yang langsung saja etos. Etos atau kredibilitas. Etos adalah daya tarik retorika yang menekankan kredibilitas, karakter, dan keahlian pembicara. Nah, untuk mencapai etos itu kita harus menunjukkan kompetensi, menunjukkan integritas, serta menunjukkan niat baik. Misalnya, menunjukkan kompetensi ini misalnya seorang dosen mengajar di kelas. Nah, beliau itu harus menunjukkan kompetensinya, harus menunjukkan bidang ahlinya. Misalkan sarjana, doktor. Nah, itu untuk meyakinkan para mahasiswa agar meyakinkan para mahasiswa. Misalnya kita yang bidangnya bahasa, jika kita berbicara tentang kesehatan gigi atau kesehatan beda atau tentang kesehatan yang harus dibahas oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya, nah itu akan memunculkan keraguan terhadap audiens karena bukan bidangnya kita. Nah, seperti itu. Kemudian menunjukkan niat baik, itu dari tujuan kita berbicara. Selanjutnya patos atau emosi. Patos adalah kemampuan untuk membangkitkan emosi agar dapat mempengaruhi pendengar. Nah, untuk membangun patos, kita menggunakan kisah nyata, narasi emosional, intonasi yang tepat, dan memanfaatkan bahasa yang menyentuh hati. Nah, patos ini membantu kita untuk terhubung dengan para audiens. Misalnya kita ingin memotivasi teman belajar, itu kita harus mulai dari cerita pendek yang menginspirasi, sehingga membuat dia itu terhubung dan dia bisa merasakan apa yang kita bicarakan. Dan selanjutnya ada logos atau logika. Logos adalah kemampuan meyakinkan pendengar dengan menggunakan logika. Logos membuat pendengar merasa bahwa apa yang kita sampaikan ini masuk akal. Untuk membangun itu, kita perlu memberikan penjelasan yang runtut dan jelas. Bisa juga menyajikan contoh atau studi kasus ilmiah dan bisa menggunakan data, grafik, statistik, dan fakta. Logos ini membuat pesan kita terasa kuat karena apa yang kita sampaikan itu jelas. Nah, jadi dari etos, patos, dan logos tadi membantu kita untuk berbicara lebih jelas dan meyakinkan. Jika kita berbicara menggunakan ketiganya secara bersamaan, itu akan membuat pesan kita lebih mudah diterima dan meyakinkan. Kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.